Perintah Kaisar Naga. Bab 681-685. Bilah Qian bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, dan langsung memotong celah di tangan raksasa dari tengah. Sosok Samuel Qin tiba-tiba melangkah mundur, dan tangan raksasa yang terbentuk dari udara kental langsung berubah menjadi asap dan menghilang di udara. Dalam pertarungan ini, Samuel Qin bahkan tidak mendapatkan tawaran, tetapi dipukul mundur oleh Dev, yang sangat mengejutkan semua orang. Mata Samuel Qin sedikit menyipit, aura pembunuh di matanya menjadi semakin intens, dan tanpa kata-kata, dia segera menyerang Dev lagi. Terlepas dari apakah Dev terluka atau tidak, Samuel Qin tidak berniat memberi Dev sedikit pun kesempatan untuk bernafas. Karena dia tidak bisa membunuhnya dalam satu pukulan, dia akan menyerang Dev sampai mati. Dengan kekuatannya di ranah Wuzong, dia tidak percaya bahwa Dev memiliki kemampuan untuk menahan serangannya secara terus-menerus. Saya melihat Samuel Qin berjabat tangan menjadi kepalan tangan, dipisahkan oleh puluhan meter, dan tiba-tiba mengepalkan tangan, hanya untuk melihat energi tak terlihat yang tembus pandang dengan cepat bergerak menuju Dev. Asap putih terbentuk, seperti pesawat yang lewat di udara, meninggalkan jejak panjang di belakang. Bang! Dev sekali lagi memadatkan energinya menjadi pisau. Kali ini, cahaya pedang jelas jauh lebih kuat. Jelas, Dev tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pukulan tadi. Dengan suara keras yang tumpul, cahaya pedang Dev menebas dengan keras di atas Qi Jin. Meskipun Dev memblokir sebagian besar Qi Jin kali ini, sebagian masih mengenai dada Dev dengan keras. Sosok Dev langsung bersandar, dan kemudian terbang dengan cepat. Kaki Dev meluncur di atas ring, dan tak lama kemudian dua jurang yang dalam muncul di ring, hingga mencapai tepi ring, dan berhenti. Dev sedikit mengernyit, kekuatan Wuzong tidak bisa diremehkan, energi Samuel Qin jelas berbeda dari prajurit biasa. Anda harus tahu bahwa energi seorang seniman bela diri umum dihasilkan oleh serangan dan pelatihannya sendiri. Jika Anda dapat melepaskan energi Anda sudah dalam keadaan master. Namun, karena keterbatasan metode kultivasi seniman bela diri, energi seorang pejuang tidak dapat bertahan lama. Itu tidak bisa begitu padat. Dibandingkan dengan kekuatan spiritual pembudidaya abadi, Qi Jin terlalu jauh di belakang. Itulah sebabnya Dev hanya seorang biarawan dalam periode puasa sekarang, tetapi dia dapat membunuh dua Grandmaster seni bela diri tanpa usaha apapun. Namun, energi Samuel Qin benar-benar berbeda dari prajurit lainnya. Ini hampir sama dengan seorang kultivator. Tidak heran Naga 5 memperingatkan Dev sebelumnya bahwa para pejuang di ranah Wuzong tidak mudah dihadapi. Setelah ranah, itu akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Tidak heran jika impian banyak seniman bela diri adalah untuk mencapai ranah Wuzong, dan mereka bahkan berlatih terus-menerus untuk tujuan ini. Namun, tampaknya ranah Wuzong ini tidak mudah untuk dicapai. Selain teknik dan bakat kultivasi mereka sendiri, mereka juga membutuhkan peluang. Mampu menahan dua pukulanku, kamu adalah Grandmaster paling kuat yang pernah kulihat sejak aku meninggalkan pelatihan. Tubuhmu lebih kuat dari yang aku bayangkan. Kamu pasti telah meminum semacam pil obat. Tubuhmu telah ditempa. Jika Anda bisa memberi saya pil obat, mungkin saya bisa membiarkan Anda hidup. Samuel Qin menatap kulit perunggu Dev yang terbuka dengan rasa iri di matanya. Kamu, melepaskanku. Aku membunuh putramu dan keponakanmu. Bisakah kau melepaskanku? Dev mengangkat sudut mulutnya dan mencibir. Ketika saya berkultivasi ke tingkat saya, cinta keluarga tidak lain hanya ikatan. Ketika saya berkultivasi ke keabadian, He Chou tidak akan memiliki anak. Jika Anda benar-benar memiliki ramuan yang dapat memuaskan tubuh Anda dan memberikannya kepada saya pasti akan membiarkan kamu pergi. Kata-kata Samuel Qin membuat semua orang tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Samuel Qin bahkan bisa melupakan balas dendam putranya untuk apa yang disebut ramuan. Dev memandang Samuel Qin dengan mencibir, matanya penuh penghinaan, kamu ingin melepaskanku, tapi sayangnya aku tidak ingin membiarkanmu pergi, kamu harus mati di ring ini hari ini. Setelah Dev selesai berbicara, jari-jarinya berubah menjadi pisau, dan cahaya bilah biru menyala lagi, mencapai beberapa kaki panjangnya di tangan Dev. Dev melambai dengan penuh semangat, dan pedang yang panjangnya beberapa meter bergerak menuju Samuel Qin. Cahaya pedang membuat celah di arena, dan percikan api keluar dari tanah keras pada saat ini. Di bawah sinar matahari, bunga api itu tampak begitu terang, seperti kembang api yang bermekaran. Samuel Qin mengerutkan kening, dan buru-buru melambaikan tangannya di depannya, dinding udara yang terlihat dengan mata telanjang menghalangi bagian depan Samuel Qin. Ini adalah dinding udara yang dipadatkan Samuel Qin dengan energinya,
yang sebanding dengan dinding tembaga dan dinding besi, dan sangat tangguh. Setelah cahaya pedang Dev menyentuh dinding udara di depan Samuel Qin, terdengar suara benturan baja yang tajam. Saya melihat pisau menebas keras di dinding udara, dan benturan keras tak berujung, dan api memercik, seolah-olah mesin pemotong berputar berkecepatan tinggi sedang memotong dinding tembaga. Dev, kekuatanmu masih sedikit. Hanya dengan cahaya pedang kecil ini, tidak bisakah kamu menghancurkan pertahananku? Samuel Qin mencibir, karena dia tahu bahwa dengan kekuatan Dev, cahaya pedang ini akan segera menghilang dan tidak akan bertahan terlalu lama. Bagaimanapun, itu dimotivasi oleh energi Qi. Itu menghilang secara alami. Samuel Qin berencana untuk mengikuti Dev, tetapi ketika Dev melihat pikiran Samuel Qin, dia langsung senang. Meskipun kekuatan Samuel Qin memang lebih kuat dari Dev, itu benar-benar tidak bertahan lama. Dev jauh lebih kuat dari Samuel Qin itu. Dan Tian Dev memiliki banyak kekuatan spiritual. Jika dia mengikuti Samuel Qin dengan cara ini, dia bisa memakan Samuel Qin sampai mati. Cahaya pedang Dev terus-menerus menebas dinding udara pertahanan Samuel Qin. Seiring berjalannya waktu, cahaya pedang Dev tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, tetapi juga sedikit meningkat. Tetapi melihat Samuel Qin, keringat dingin mulai terbentuk di dahinya, dan matanya menatap Dev dengan tidak percaya. Dinding udara di depannya juga menjadi semakin transparan dari putih pucat di awal, yang membuktikan bahwa energi Samuel Qin mulai melemah. Penatua, bagaimana energi Dev bisa begitu kuat? Kemudian ranah Wuzong Samuel Qin bahkan tidak bisa menahannya. Daryl melihat adegan di atas ring dan bertanya untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Darren Su juga dalam kebingungan, dan dia tidak dapat memahami Dev. Bagaimana ini bisa? Dev ini kekuatannya Grandmaster kelas 5, jadi bagaimana dia bisa begitu kuat? Mungkinkah anak ini tidak memakan pil booster sebelum dia memasuki ring? Darren Su sedikit mengernyit. Penatua, jika anak ini memakan pil booster, bukankah dia akan menemukan jalannya sendiri? Selain itu, pil booster hanya bertahan 10 menit, dan sekarang mereka telah bertarung selama lebih dari 10 menit. Daryl tidak setuju dengan penjelasan Darren Su. Meskipun pil booster dapat meningkatkan kekuatan seseorang dalam waktu yang sangat singkat, itu juga ada harganya. Makan pil booster akan melukai organ dalam, apalagi pil booster tidak bertahan lama. Ini aneh, sepertinya ada beberapa rahasia dari Dev ini. Darren Su memandang Dev di atas ring, matanya cerah, seolah ingin melihat Dev lebih jauh. Di sisi lain, Maya berkata kepada Naga 5, Paman Naga, tampaknya Dev masih memiliki peluang untuk menang. Diperkirakan Anda tidak perlu mengambil tindakan. Naga 5 mengangguk, Dev akan menang, tidak ada ketegangan lagi, kita harus pergi juga. Naga 5 benar-benar berjalan keluar dari stadion perlahan, dan Maya mengikuti di belakang. Dev di atas ring tidak menyadari bahwa Naga 5 telah pergi, tetapi dia bertekad untuk membuat pedang itu menyala lagi. Tanah di bawah kaki Samuel Qin mulai retak, tetapi dia masih bersikeras. Luasnya energi Dev telah mengejutkan Samuel Qin. Bang bang. Dengan suara retakan, dinding udara di depan Samuel Qin mulai memiliki retakan kecil, dan kemudian retakan itu menjadi semakin besar. Wajah Samuel Qin berubah, dan sosoknya tiba-tiba mundur. Tepuk lala. Setelah Ki Samuel Qin hilang, dinding Ki langsung berubah menjadi ketiadaan, dan cahaya pedang Qian Dev mengayun ke bawah, tiba-tiba memotong ring di bawah kaki Samuel Qin dengan bekas pisau sepanjang beberapa meter. Bilahnya tajam dan menembus langsung ke arena, dan bahkan tanah memberikan lubang yang dalam sepanjang beberapa meter, dan pasir dan kerikil berguling. Pada saat ini, tubuh Samuel Qin sudah mundur ke tepi ring, jadi dia bisa lolos dari cahaya pedang Dev. Melihat penampilan malu Samuel Qin, mata Dev sedikit menyipit, jika saya memiliki pedang yang sangat berharga di tangan saya, Anda pasti sudah menjadi jiwa yang mati saat ini. Samuel Qin memandang Dev dan tidak membantah, karena apa yang dikatakan Dev benar, jika Dev tidak memadatkan Qi-nya sebagai pedang pada saat ini, tetapi memiliki pedang yang sangat berharga di tangannya, Samuel Qin akan sangat sulit untuk menghindar. Dev, jangan terlalu senang. Saya telah mengasingkan diri selama beberapa tahun, dan saya telah mengabdikan diri untuk mempelajari latihan keluarga Qin saya. Saya akhirnya menerobos ranah Wuzong. Bagaimana Anda bisa menjadi master hebat yang dengan mudah dikalahkan? Setelah Samuel Qin selesai berbicara, aura menakutkan tiba-tiba meletus dari tubuhnya, dan kemudian seluruh stadion mulai bertiup dengan hembusan angin. Rambut Samuel Qin semuanya berdiri tegak, dan tangannya tampak menari seolah-olah sedang menari, meraih secara acak di udara, tetapi Samuel Qin membuangnya begitu dia meraihnya.
Tangannya yang semula kosong sekarang menjadi ujung yang tajam. Beberapa kaki di depan Dev semuanya diselimuti oleh tepi ini, dan ujung-ujungnya seperti bola baja, dan mereka langsung menuju ke bagian vital Dev. Dev tidak menghindar atau menghindar, dan bahkan membiarkan ujung yang tajam mengenainya. Setelah bertukar tangan dengan Samuel Qin beberapa kali, Dev memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan Samuel Qin dan kemampuan tubuhnya untuk bertarung, jadi dia tidak berani menghindar. Tepi tajam api mengenai Dev, dan ada suara lembut, tetapi tubuh Dev tidak berbeda, dan bahkan tidak ada sedikit pun tanda luka di kulitnya. Samuel Qin berkata dengan wajah jelek, "Dev, apakah kamu memakai cermin perunggu? Saya belum pernah melihat orang dengan tubuh yang begitu kuat." Dev mencibir, melepas cermin perunggu pelindung jantung di dadanya, dan melemparkannya ke atas ring. "Bahkan jika aku tidak memakai apa-apa, apa yang bisa kamu lakukan padaku?" Pernyataan Dev membuat Samuel Qin langsung kehilangan muka. Melihat bahwa Dev benar-benar melemparkan cermin perunggu ke tanah, ekspresi Samuel Qin menjadi serius. Karena Dev berani membuang cermin perunggu, itu membuktikan bahwa Dev memiliki kepercayaan penuh saat ini. Samuel Qin menarik napas dalam-dalam dan menatap Dev dengan dingin, "Karena kamu sangat sombong, biarkan kamu merasakan rasa kematian." Setelah Samuel Qin selesai berbicara, aura di tubuhnya mulai bangkit kembali. Tekanan mengerikan berpusat pada Samuel Qin dan menyebar ke sekitarnya. Samuel Qin membuat gerakan ringan dengan tangan kanannya, dan bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya di langit benar-benar berkumpul di tangannya, seolah-olah seluruh matahari dikendalikan oleh Samuel Qin. Segera, titik cahaya di tangan Samuel Qin menjadi semakin terang, bahkan melebihi cahaya matahari, membuat semua orang di stadion tidak dapat membuka mata. Langkah macam apa yang dilakukan Samuel Qin? Ini sangat menakutkan. Ini sangat kuat, begitu jauh, aku benar-benar bisa merasakan panasnya. Langkah ini, Dev tidak bisa menerimanya, sepertinya celah di ranah sulit untuk ditebus. Sudah berakhir, Dev akan kehilangan langkah ini. Semua orang mendiskusikan kekuatan gerakan Samuel Qin, dan orang-orang yang duduk di barisan depan menutupi mata mereka satu demi satu. Pada saat ini, Yuki dan yang lainnya mengangkat hati mereka ke tenggorokan. Memaksa. Samuel Qin tiba-tiba meraung, dan cahaya di tangannya segera menuju ke arah Dev. Selain gelombang panas, yang lebih serius adalah rasa penindasan yang besar, yang membuat Dev merasa seperti gunung menekan bahunya. Ring di bawah kaki Dev mulai pecah, dan kemudian ring itu tiba-tiba runtuh, dan sosok Dev dengan cepat jatuh di bawah ring. Dan sinar cahaya itu dengan cepat mencapai tempat Dev berdiri, dan mengenai Dev langsung di sepanjang celah di ring. Semua orang hanya melihat bahwa cahaya menembus ke dalam ring dan menghilang, dan mereka tidak dapat melihat situasi Dev saat ini yang jatuh ke dalam ring. Sudah berakhir, sudah berakhir. Seorang master hebat ingin mengalahkan Wuzong, tapi bagaimanapun juga, itu hanya mimpi. Dev ini dianggap jenius, dan tubuhnya yang menakutkan bahkan lebih kuat. Sayang sekali dia tidak mengerti kesabaran, dan tubuh yang baik ini terbuang sia-sia. Semua orang menghela nafas, dan beberapa orang mulai perlahan bangkit dan bersiap untuk pergi. Penatua, apakah semuanya sudah berakhir? Daryl memandang Darensu dan bertanya. Darensu sedikit kecewa dan berkata, "Sudah berakhir, saya awalnya berpikir bahwa Dev akan memberi saya kejutan, Wuzong adalah Wuzong, celah di dunia besar tidak dapat diikat oleh fisik dan keterampilan yang kuat. Lalu mengapa Tetua Agung tidak mengambil tindakan sekarang dan menyelamatkan Dev agar dia bisa meminta pil obat darinya?" Daryl tidak mengerti mengapa Darensu tidak menyelamatkan Dev. Hanya pukulan Samuel Qin sekarang, bahkan jika saya membuat gerakan, saya tidak dapat menjamin bahwa saya tidak akan terluka. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa seni bela diri keluarga Qin akan begitu mendominasi. Darensu menghela nafas sedikit. Pada saat ini, Samuel Qin di atas ring, dengan arogansi dan kepercayaan diri yang tak ada habisnya di matanya, melirik semua orang di sekitarnya. Ketika dia merasakan tatapan Samuel Qin, semua orang yang dia lihat sedikit menundukkan kepala. Setelah pertempuran ini, peringkat Samuel Qin di dunia seni bela diri pasti akan meningkat banyak, dan keluarga Qin juga akan naik dengan air pasang. Cepat dan sambut kakakku ke bawah. Simpson Qin, yang berada di bawah ring, bersemangat, dan segera memerintahkan para pelayan keluarga Qin untuk melangkah maju dan membentuk dua baris untuk menyambut Samuel Qin di atas ring. Tapi tepat ketika Samuel Qin berbalik dan hendak berjalan menuruni ring, semburan cahaya keemasan meledak dari celah di ring tempat Dev berdiri.
Mata semua orang melebar seketika, melihat cahaya keemasan yang meledak, dan mereka semua terkejut. Samuel Qin, yang hendak turun dari panggung, juga berhenti pada saat ini dan melihat cahaya keemasan yang meledak dengan tampilan yang luar biasa. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka dapat yakin bahwa cahaya keemasan ini pasti ada hubungannya dengan Dev. Tubuh Dev perlahan bangkit dari celah di ring, dan tubuh Dev terbungkus cahaya keemasan, seolah-olah dia adalah dewa yang turun dari langit. Sial, Dev ini belum mati, apakah dia abadi? Apakah Dev ini Xiao Qiang yang tak terkalahkan? Dia terlalu kuat. Sekarang duel akan panas. Orang-orang yang akan pergi berbalik satu demi satu. Tampaknya masih ada lebih banyak kegembiraan di balik pertarungan. Dev perlahan berdiri di atas ring, dan cahaya keemasan di tubuhnya perlahan memudar. Pada saat ini, Dev tidak hanya tidak melihat cedera sedikit pun, tetapi energinya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Samuel Qin, jika hanya itu yang bisa kamu lakukan, mari kita akhiri. Setelah Dev selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba meledak, dan dia terlempar langsung ke arah Samuel Qin. Tinjunya seukuran karung pasir langsung menuju wajah Samuel Qin. Kali ini, Dev tidak menggunakan jurus-jurus mewah lagi, hanya pukulan sederhana ini, dengan angin kencang, karena kecepatannya terlalu cepat, udara di sekitarnya seolah-olah dievakuasi dalam sekejap. Samuel Qin berbalik dengan tergesa-gesa, mengangkat tangannya dan melemparkan pukulan, siap untuk menahan serangan Dev. Ini adalah tabrakan nyata pertama antara dua orang setelah mereka di atas ring, jadi semua orang melihatnya dengan mata terbelalak, berharap melihat keajaiban lagi. Jika Grandmaster menang melawan Wuzong, itu akan memberi banyak prajurit kepercayaan diri, dan dapat dilihat bahwa celah di ranah dapat dibuat. Ledakan. Tinju Dev bertabrakan dengan tinju Samuel Qin, dan dampak besar tersebar di sekitar dua orang, dan semua orang bisa melihat akibatnya menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat ini, semua orang di barisan depan buru-buru mengambil tindakan, masing-masing terengah-engah, dan kemudian menahan dampak gelombang difusi ini. Meski begitu, semua orang di barisan depan merasakan tubuh mereka gemetar, yang terlihat dari benturannya. Betapa kuatnya. Krek, krek. Dengan suara renyah, pergelangan tangan Samuel Qin ditekuk dengan cara yang aneh karena dia terburu-buru untuk bertarung, dan itu jelas patah, dan seluruh tubuhnya juga tersingkir oleh kekuatan yang kuat. Awalnya, Samuel Qin sudah berada di tepi ring, tapi sekarang dia terbanting ke udara, terbang keluar dari ring, dan menabrak tanah. Kakak. Melihat ini, Simpson Qin terkejut, dan melompat dengan tergesa-gesa, mencoba mendukung Samuel Qin. Dan para pelayan keluarga Qin juga melompat ke udara satu demi satu, mencoba menangkap Samuel Qin bersama. Bang bang bang. Setelah suara teredam, Simpson Qin dan para pelayan keluarga Qin semua dipukul keras oleh Samuel Qin dan terbang bersama. Dengan begitu banyak orang, mereka tidak bisa menghentikan tubuh Samuel Qin dari terbang mundur, yang menunjukkan betapa kuatnya pukulan Dev. Samuel Qin, saudara Simpson Qin, dan banyak pelayan keluarga Qin semuanya hancur ke tanah, menyebabkan gelombang asap. Kali ini, seluruh stadion meledak dalam sekejap, dan pukulan Dev mengejutkan hampir semua orang. Tuan Chen luar biasa, satu orang membunuh keluarga Qin. Yansen melompat dengan penuh semangat dan terus berteriak. Penatua hebat, penatua hebat. Daryl ingin bertanya kepada Darensu apa yang sedang terjadi, tetapi mendapati bahwa Darensu sepertinya tidak bisa bergerak, menatap lurus ke arah Dev, tidak bergerak. Samuel Qin memanjat dengan susah payah, dan wajahnya sangat jelek. Tangan kanan terkulai lemah dan tidak bisa lagi bergerak. Melihat pergelangan tangannya yang patah, Samuel Qin tidak bisa mengerti mengapa Dev, seorang master hebat, memiliki kekuatan seperti itu. Dia menemukan bahwa setelah pertarungan Dev, energi Dev sepertinya tidak pernah habis, dan semakin dia bertarung, semakin besar energi dia. Ini tidak bisa menjadi kekuatan yang bisa ditunjukkan oleh seorang seniman bela diri dengan kekuatan master yang hebat. Mungkinkah dia salah paham? Dev, aku kalah. Aku akui bahwa kamu sangat kuat. Kamu bukan master yang hebat. Kekuatan macam apa kamu? Rahasia apa yang kamu miliki? Samuel Qin sedikit menyipitkan matanya, menatap Dev dan bertanya. Mendengarkan kata-kata Samuel Qin, semua orang juga melihat ke arah Dev. Mereka semua berpikir bahwa kekuatan Dev tidak lebih dari seorang master yang hebat, tetapi sekarang dia telah sepenuhnya mengalahkan Samuel Qin, yang adalah Wuzong. Mungkinkah mereka semua salah? Atau mungkin ada rahasia tentang Dev, orang-orang ini ingin tahu. Rahasiaku, kamu tidak pantas tahu. Dev tersenyum dingin. Wajah Samuel Qin penuh amarah,
tetapi dia tidak ada di atas ring. Sekarang pergelangan tangannya patah, dia tidak bisa lagi menjadi lawan Dave. Oke, saya dikalahkan oleh Anda hari ini, saya akui, mari kita lihat nanti. Samuel Qin tetap tinggal tanpa wajah. Setelah berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk membawa orang pergi. Apakah saya setuju bahwa Anda akan pergi? Sama seperti Samuel Qin berbalik, suara Dave datang, dan kemudian bayangan hitam melintas di atas kepalanya. Dave melompat turun dari ring dan memblokir wajah Samuel Qin. Bersambung.